Hai gabut yuk, balik lagi bareng Ara yang siap nemenin kegabutanmu. Diangkat dari novel karya Steve Alten dengan judul serupa The Meg yang dirilis pada tahun 2018, dibintangi oleh para hiu CGI serta Jason Statham. Sebelum melihat aksi seru Statham di dalam film action sci-fi yang satu ini, colek tombol subscribe-nya dulu ya guys. Makasih kawan. So, tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Jonas Taylor, ketua tim regu penyelamat, mendapat kejutan tak terduga dalam misinya kali ini. Ada sesuatu di luar sana yang mengancam keselamatan mereka semua. Semakin terpojok, Jonas terpaksa meninggalkan dua sahabatnya yang terperangkap meski harus bersitegang dengan Heller, dokter yang turut berada di kapal selamnya. Di stasiun penelitian Manawan, Dr. Chang menyambut Morris, si investor institusi tersebut. Tak ketinggalan, putri dan cucu sang dokter juga menyambutnya. Memanfaatkan suara paus, Suyin berhasil menarik perhatian ibu dan anak paus yang membuat Morris tampak kagum dan puas. Morris kembali dibuat terpukau saat teori tentang Thermocline terbukti benar karena ekspedisi yang dipimpin oleh Lori. Sayangnya, kekaguman itu tak berlangsung lama. Karena segera setelah Lori tiba di dasar, ia harus berkenalan dengan penghuni asli tempat itu. Ocean, but the freezing cold thermocline. Origin recommend an immediate right turn to 35. Look at this. Right! Jonas was right! You Tepat setelah mengakui bahwa Jonas benar, komunikasi pun terputus. Saat rapat, Heller keberatan ketika Meg mengajukan nama teman lamanya untuk memimpin penyelamatan. Tapi Dr. Chang yang setuju langsung menjemput pria yang kini menyendiri jauh di Thailand. You're gonna tell me a problem, and I'll say no. To give this rescue the best chance of success. Lori sendiri lagi menggigil bersama Waller dan Toshi yang lagi nulis surat buat istrinya. Saat Waller berhasil memperbaiki mesin dan menyalakan penghangat, Lori sadar kesalahan mereka yang langsung menyalakan lampu. Tapi terlambat, mereka keburu mendapat serangan, bahkan kini kondisi mereka semakin memburuk. Suyin yang lagi dikasih lihat rekaman wawancara Jonas oleh Heller langsung dipanggil mengingat kondisi semakin darurat. We need you, it's an emergency. Kapal Lori mengalami kebocoran oksigen akibat serangan kedua, sehingga waktu mereka kini kurang dari 2 jam lagi. Setelah berpamitan dengan anaknya, Suyin nekat terjun untuk menjemput tim Lori. Hal itu jelas membuat panik Dr. Chang yang tiba 15 menit setelahnya. Sehingga sebelum Heller selesai memeriksa Jonas, pria itu langsung pergi menuju kapal selamnya dan bertemu dengan Mei-Ying. Granddad says Mom needs to move on. 8-year-olds hear everything. Interaksi yang unik itu berakhir dengan janji Jonas yang akan membawa ibunya kembali. Jonas membuat seluruh stasiun tegang karena tak kunjung menyelam. Meg dan kawan-kawan pun menghembuskan napas lega saat Jonas berhasil meluncur dan menyelam. Baru lega bentaran, mereka kembali dibikin tegang sama aksi Jonas yang matiin pemanas dan life support karena mau ngebut. Suyin yang udah menyelam duluan berhasil ngelewatin Thermocline dengan selamat dan menemukan kapal Lori. Tapi pas mau ngederek, Suyin dapat pelukan erat dari Squidward. Squiddy tiba-tiba ngeglosor gitu aja tepat sebelum kapsul Suyin pecah. Karena ternyata dia jadi cemilan Daddy Shark.
So Glenn, I'm not crazy. Duh, Mac balik dan nginjek. Jonas nyuruh Suyin matiin lampu, tapi peralatan canggih itu malah bolot banget. Jonas melepas suar dan menyelamatkan Suyin serta meminta wanita itu untuk kembali ke Manawan. Dr. Zhang, your daughter's clear. Lori auto males ngelihat senyum mantan suaminya itu. Jonas ngalamin situasi yang sama lagi nih. Diincar Mac pas evakuasi belum kelar. Toshi menyelipkan surat untuk sang istri dan langsung menutup pintu Palka. Pengorbanan menyakitkan itu menyelamatkan mereka bertiga. Suyin yang gak terima menyalahkan Jonas, tapi diskak oleh pria itu. You go that deep. Jonas mengecek kondisi Lori dan saat itulah Heller meminta maaf atas sikapnya selama ini. Kejadian barusan seolah membuka luka lama Jonas. Baru banget kelar mandi lah, Jonas kedatangan tamu, main nyelonong aja dan nyerocos minta maaf. I know it's not easy being the person who survives. Mana papasan sama Mac yang seolah paham dan malah ngejelasin pernikahan Lori dan Jonas yang ngaco sehingga mereka memilih untuk berteman. Dalam suasana duka akibat kehilangan Toshi, Suyin menjelaskan tentang raksasa yang tadi menyerang mereka. Megalodon, fosil hidup yang tadinya dikira sudah punah. Dr. Chang memutuskan untuk menjajaki penemuan ini dengan perlahan dan mengundang protes dari Morris. Jonas yang nontonin rapat menerima ucapan terima kasih Mei Ying. Gadis pintar itu pergi bermain dan turun ke lantai O. Di sana ia berhadapan langsung dengan sang raksasa yang mengguncang Manawan. Jonas segera keluar dan bertemu dengan Suyin yang panik bersama Mac. Setelah menemukan Mei Ying yang ketakutan di pojokan, mereka menjadi saksi keganasan Megalodon yang memakan paus yang selama ini mereka pelajari. Ternyata kebocoran oksigen kapal Lori membuat lubang pada termoklin yang memungkinkan Megalodon muncul ke atas. Manawan kembali dikejutkan dengan laporan darurat dari 3 kapal nelayan di dekat sana. Begitu sampai, kapal pemburu sirip hiu itu kini udah tinggal serpihan. Morris ngasih ide untuk nempelin pelacak di tubuh Megalodon, tapi berhubung si Mac peka banget sama kapal, Suyin bilang harus dengan berenang dalam jarak hitungan meter. Bisa ditebak lah ya siapa yang bakalan maju. Oh boy, it's going under. Yes, Jonas berhasil nembakin pelacaknya. Tapi Mac dan DJ bikin kecerobohan nih dengan narik Jonas sehingga langsung memancing perhatian si Megalodon. Ya, nyaris banget ya guys ya. Kini giliran Suyin yang menyelam karena mau ngebius si raksasa. Beberapa hiu yang berkerumun karena pancingan Waller pergi begitu saja. Digantikan oleh Mac yang langsung nyerang tabung Suyin, bahkan kapal sampai ketarik karenanya. Crane yang menahan tali Suyin bahkan terjatuh dan nyaris menimpa DJ kalau ia tidak ditolong Heller. Jonas dengan berani segera menyusul Suyin. Kapal kembali keseret dan Jax terlempar dari kapal. Untung Morris melihat. Tapi karena ditinggal Mac, Jonas bisa ngebuka tabung Suyin yang pingsan kehabisan oksigen karena maskernya bocor tadi. Mereka melepas umpan untuk menarik perhatian Mac dan kali ini Waller yang jatuh. Beruntung Mac ketahan dan pingsan karena Suyin ternyata sempat nembakin obat bius. Saat sadar, Suyin berterima kasih pada Jonas yang tidak meninggalkannya dan gak kurang gede tuh hiu. Waller yang minta difoto malah dikerjain sama Jonas dan DJ sampai jatuh dari kapal. Astaga,
Situasi jadi nggak terkendali karena kemunculan Meg yang jauh lebih besar lagi. I can't swim. Now get it. Alih-alih DJ yang nggak bisa berenang, Meg malah memakan Heller yang sengaja memancing perhatiannya agar Jax bisa berlindung. Saat DJ mengekspresikan kesedihan dan keputusasaannya, Meg nekat berenang pelan-pelan buat ngambil raket. Mereka kembali dikejar si Meg dan Morris meminta anak buahnya untuk menjauhkan Meg tersebut dari mereka sehingga mereka bisa kembali ke Manawan. Sayang, Dr. Chang yang terluka parah karena jatuh dari kapal tadi tidak tertolong. Welcome back, Mommy. Morris mengumpulkan seluruh kru Manawan dan mengumumkan penutupan sementara stasiun itu sampai pihak berwenang dari berbagai negara selesai membereskan si Megalodon. Tapi bohong. That's right. Pantes sebelum ditembakin tadi si Meg malah dipasangin pelacak karena ternyata Morris pengen berburu ubur-ubur. Pas anak buahnya ngecek, barulah ketahuan kalau yang mereka bom adalah paus dan si Meg ada di bawah mereka. Morris langsung nyuruh pergi tapi malah jatuh dari kapal. Ya, bisa ketebak lah ya gimana nasib si kaya yang satu ini. Meg auto ngamuk pas tahu kebohongan Morris. Jax meretas satelit Morris untuk melacak si hiu dan mereka segera bersiap-siap untuk memancing. Sayangnya nggak ada pihak berwenang yang mempercayai laporan tentang fosil hidup yang jalan-jalan menuju Sanya Bay. Kapal pernikahan ini menjadi saksi pertama tentang keberadaan Meg di tempat itu. Meg bahkan kini sudah tiba di tempat padat wisatawan tersebut. Pelacaknya juga lepas lagi dan Meg bikin kekacauan serta berpesta di tempat itu. Tepat sebelum si gemoy dimakan, Meg belok karena terpancing suara paus yang diputar Suyin. Sementara Suyin dan Jonas sudah bersiap di kapsul masing-masing disertai dengan peledak yang mereka bawa. Diawali dengan Jonas sebagai pemancing, Suyin berhasil menembakkan peledak yang dibawanya dan melukai Meg. Sayangnya ledakan tersebut malah memancing awak media yang kemudian berdatangan meliput mereka. Walah, gara-gara sempat nyerempet batu karang, Jonas nggak bisa nembak Meg dan kini jadi sasaran empuk si hiu. Keadaan semakin kacau karena tabrakan antar heli yang jatuh ke kapal sehingga Jonas meminta Suyin untuk mencari Meiying yang menghilang. Oh walah, ternyata Meiying lagi bareng DJ yang luar biasa panik dan Suyin segera menolong mereka. Mommy, are you okay? Kehabisan opsi, Jonas mengandalkan evolusi alam untuk mengalahkan Meg. Ia menorehkan luka di sepanjang perut si hiu dan berniat membuatnya kehabisan darah. Jonas terkena kibasan ekor Meg dan langsung berhadapan dengan rahang kuat yang nyaris meremukkan kapsulnya. Beruntung Jonas sempat kabur dan menancapkan tombak ke dalam mata sang Megalodon. Meski masih uget-uget, Megalodon yang terluka dan mengeluarkan banyak darah itu memancing banyak hiu. Suyin datang dan menjemput pria itu. Menumpang di kapal sang pengantin baru, mereka pun berlayar meninggalkan tempat itu. Wah, jujur Ara nggak kebayang sih kalau kita hidup berdampingan dengan hiu raksasa sekelas Megalodon. Seperti kata Dr. Chang, gak cuma manusia yang terancam, tapi eksistensi si Meg juga bakalan berada di ambang kepunahan. Apalagi kalau ketemunya sama Jonas.
Ingat, dimanapun kita berada, sayangilah alam, karena untuk itulah manusia diciptakan. So, review apa lagi kita? Tulis request di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.